Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah Pujudayanti dengan nomor NIM 123100013 dari kelas 1A PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasik dan mansuk, urgensi nasik dan mansuk, urgensi qiraat Al-Quran, dan urgensi aqsamul Quran. Stay tune teman-teman. Pengertian nasik dan mansuk memiliki dua pengertian, yakni secara etimologi, secara bahasa, dan juga secara terminologi, secara istilah. Berikut makna kata nasik secara bahasa yang dipandang paling relevan. Yang pertama itu ada ar-rafulal izala yang berarti penghapusan. Yang kedua itu ada an-naklu yang berarti penyalinan atau penolikan. Yang ketiga itu ada al-ibtal yang berarti penghilangan atas sesuatu. Yang keempat itu ada at-taghyir wal iftal wal iqama asyai makamahu yang artinya ialah mengganti atau menukar. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna kata nasik secara istilah yang dijelaskan oleh ahli fikih, yaitu pengangkatan atau penghapusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hukum syara yang lampau dengan dalil syara yang terbaru. Yang dimaksud dengan pengangkatan hukum syara adalah penghapusan pengamalan hukum tersebut dengan mengamalkan hukum yang ditetapkan terakhir. Sama dengan halnya dengan nasik, kata mansuk ini juga memiliki pengertian secara etimologi, secara bahasa, dan juga secara terminologi, yaitu secara istilah. Maka secara etimologi, mansuk artinya suatu hal yang diganti. Sedangkan secara istilahnya atau secara terminologinya, mansuk itu diartikan sebagai hukum syarah yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syarah yang datang kemudian. Dari pengertian-pengertian yang telah saya jelaskan, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nasik adalah suatu perbuatan, pembatalan atau penghapusan pada hukum syarah dari hukum yang lama menuju hukum yang baru, yang bersumber dari dalil syarah yang datang kemudian. Maka dalam menaskan diperlukan dua unsur penting, yaitu nasik dan mansuk, di mana nasik merupakan hukum dalil syarah yang sifatnya menghapus suatu hukum atau merupakan subjek penghapus. Sedangkan mansuk itu merupakan hukum dalil syarah yang nantinya dihapus atau diganti atau juga merupakan objek penghapusannya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdil Bar, bahwa karena adanya nas, maka tidak seluruh ilmu yang ada itu diwajibkan bagi ulama dan umat Islam untuk dikerjakan. Kaum muslim memiliki kewajiban untuk mengetahui nasik wa al-mansuk. Dan setelah mengerti, kita diwajibkan untuk mengamalkan ayat nasik atau ayat yang mengganti, dan tidak diwajibkan untuk mengamalkan ayat mansuk atau ayat yang diganti. Dengan begitu, kita tidak akan mengerjakan apa yang tidak lagi diperintahkan ataupun mengabaikan apa yang telah Allah perintahkan. Urgensi qiraat Al-Quran. Yang pertama itu untuk memudahkan umat Islam seluruhnya, khususnya bangsa Arab yang telah diturunkan Al-Quran. Sebagaimana diketahui, bangsa Arab terdiri dari beberapa suku dan mempunyai dialek bahasa yang berbeda-beda, lagamnya dan cara-cara mengucapkannya. Meskipun bahasanya sama, kalau seandainya Al-Quran boleh dibaca hanya atas satu huruf, maka sudah tentu hal itu akan menyulitkan mereka. Dan ini tidak sesuai dengan ajaran agama yang menghendaki kemudahan. Yang kedua itu, untuk mempersatukan umat Islam di atas dasar bahasa yang satu, yang dapat mempersatukan di antara sesamanya, yaitu bahasa Quraisy, di mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa tersebut. Dan kebanyakan bahasa Quraisy itu terdiri dari beberapa bahasa pilihan dari suku-suku Arab, sehingga karenanya Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Kesatuan bahasa ini merupakan salah satu faktor penting untuk mempersatukan umat, terutama pada masa-masa pertama kebangkitan dan kebangunan Islam. Urgensi aqsamul Quran. Adanya qasam dalam Al-Quran guna menghilangkan
keraguan dan kesalahpahaman mukhatab terhadap Al-Quran itu sendiri, sehingga bertambahlah keyakinan mereka terhadapnya, dan tegaklah hujah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan dengan adanya kasam ini juga guna untuk memperkuat informasi, membuktikan kebenaran dari sumpah, untuk menjadi pengingat bagi manusia, serta mengingatkan mereka akan keburukannya dan untuk menggugah hati manusia dalam mengkaji dan mempelajari Al-Quran, serta mencari rahasianya.